Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul di sore hari ini. Perkenalkan, saya Neng Dini Putri Andila yang akan memandu sesi diskusi pada kesempatan sore hari ini. Di sesi diskusi kali ini membahas tentang menggali potensi diri, menciptakan generasi berprestasi bagi Indonesia Emas. Berbicara soal potensi diri, tentu setiap anak muda ini mempunyai harapan gitu ya, ingin mengenali potensi diri dan menciptakan generasi emas. Namun dalam kenyataannya, anak muda sekarang itu bingung dalam menyusun strategi atau tips apa saja sih yang harus dilakukan dalam menggali potensi. Nah, pada kesempatan kali ini, akan dibahas oleh narasumber yang keren kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Beliau merupakan salah satu duta prestasi muda Indonesia yang langsung saja kita sambut narasumber super keren. Halo Kak. Halo Kak. Oke. Teman-teman, di sini ada narasumber yang sudah hadir di hadapan kita. Ada dua sesi. Yang pertama diskusi tanya jawab dengan moderator dan yang terakhir ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Oke, baik, sekarang kita masuk ke sesi yang pertama nih Kak. Yaitu tanya jawab bersama narasumber kita yang super keren. Nah, kakak-kakak, pertanyaan yang pertama nih mengenai topik tersebut, saya mau bertanya nih kepada kakak-kakak yang sudah berada di layar saya. Yang pertama, menurut pendapat kakak, mengapa mengenali potensi diri itu penting? Oke, saya mulai dari Kak Teh Nur dulu deh. Enggak, Kakak dipersilakan. Oke semuanya, perkenalkan saya Nurani Rani, duta bisa diulangi Kak? Gimana Kak? Oke, tadi Pertanyaan. Oke, untuk pertanyaannya, mengapa mengenali potensi diri itu penting, Kak? Begitu ya. Mangga, Kak, dipersilahkan. yang pertama teman-teman ini yang perlu kita tahu kan, yang tertentu. Nah di sini aku ada dua poin. Apa potensi perlu masa yang akan datang dan bagaimana untuk kita mempersiapkan gimana apa yang kita lakukan untuk kita dan nah dalam kita perlu. Nah, uang ini kita dapat dari bekerja. Pekerjaan sangat berdempetan dengan karir dan juga potensi yang ada dalam diri kita. Nah, yang perlu pertama, karir atau pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap potensi kita. Jadi, sangat penting untuk potensi diri kita sejak ini atau sejak awal supaya kita bisa melakukan. Oke, baik, keren sekali Kak atas jawabannya. Mungkin dari Kak Sahla terlebih dahulu ya, Kak, untuk pendapatnya boleh. Ya, halo semua. Perkenalkan, aku Salah Sifina, salah satu duta prestasi muda dari Provinsi Banten. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Terdengar sudah. Ya, Kak, kenapa sih potensi diri itu sangat penting gitu? Sebelumnya kita ketahui dulu nih potensi diri itu nih apa? Potensi diri ini adalah suatu hal yang kita miliki yang berguna untuk menunjang sebuah prestasi yang kita capai. Kenapa sih potensi diri itu sangat penting? Agar kita tahu nih kelebihan dan kekurangan kita itu seperti apa. Karena dengan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita seperti apa, kita lebih mudah untuk dalam mencapai hal ataupun target yang lebih tinggi. Adanya
potensi diri ini kita dapat mengevaluasi nih sebelumnya dari pengalaman sebelumnya kita kurangi di sini, ternyata kita lebihnya di sini. Nah, adanya potensi diri ini membantu kita mencapai target yang lebih tinggi lagi dan juga arah dan tujuan kita. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, keren sekali ya untuk jawabannya. Terima kasih untuk Kak Sahla dan Kak Nur. Yang terakhir aku mau dengar pendapat dari Kak Putri. Mangga untuk Kak Putri. Oke, terima kasih atas jawabannya, Teh Putri. Mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan kedua nih, Kak. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih cara mengetahui potensi dari diri kita? Mungkin dari Kak Sasla terlebih dahulu deh. Mangga Teh Sawa dipersilahkan. Iya, pertanyaannya, saya izin menjawab. Kenapa sih kita tadi sebelumnya gimana Kak? Pertanyaan tentang cara mengenali potensi diri ya Kak ya? Iya, betul. Kenapa sih potensi diri itu penting? Nah, cara untuk kita bisa mengenali potensi bisa menambah kegiatan kita dengan hal yang baru ya Kak. Jadi menambah pengalaman baru. Nah, kenapa sih dengan adanya pengalaman baru ini bisa hubungannya gitu sama potensi diri? Kita tahu ternyata di pengalaman baru kita ini kita lebihnya di sini, kita kurangnya di sini. Jadi kita tuh nggak terjebak di dalam zona nyaman. Nah, lalu kita juga bisa kelebihan kekurangan kita itu di mana. Mereka kan pasti lebih apa ya, lebih tahu kita lah. Kita yang nggak sadar, mereka lebih sadar. Biasanya seperti itu. Lalu kita bisa dengan cara mengevaluasi diri kita Kak. Misalkan kita sudah ikut di pengalaman sebelumnya nih, mengikuti organisasi apa atau mengikuti kegiatan apa. Oh ternyata di pengalaman sebelumnya tuh aku kurangnya di sini. Lalu setelah aku mencoba hal yang sama ataupun hal yang baru lagi, ternyata aku udah bisa loh, udah ada kemajuan. Ya, seperti itu Kak. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengenali potensi diri kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Teh Sahla ya. Oke, mungkin selanjutnya kepada Teh Nur. Boleh Teh Nur untuk jawabannya dipersilahkan. Kalau dari aku, kita perlu tahu kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kita punya bakat, kita maunya gimana, kita sukanya apa. Itu dengan self reflection. Yang kedua adalah kenapa kita perlu tanya dan bagus sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan potensi mereka. Kita perlu tanya-tanya kepada mereka. Nah, kita nanti jenjang karirnya seperti apa? Akhir adalah learning and adaptation, continuous
potensi diri kita. Tidak dengan kita belajar dan juga mengajar secara pribadi. Kenapa itu? Karena kalau kita coba saja, ini benar nggak sih potensi diri kita? Atau jangan-jangan ini bukan potensi diri kita? Kita perlu tahu, oh ini aku suka, oh ini potensiku, ini bener potensiku kayak gitu. Nah, kunci penting satu dari aku, semua orang punya prosesnya masing-masing. Nggak apa-apa kalau teman-teman di sini nggak tahu potensi teman-teman nggak. Oke, keren sekali ya untuk jawabannya. Mungkin dilanjut dengan jawaban Teh Putri, mangga untuk Teh Putri bekerja. Maaf Kak, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Oke, baik. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui potensi pada diri kita? Oke, izin jawab. Nah, kalau menurut aku pribadi, cara mengetahui potensi diri itu ada banyak ya. Tapi kalau aku sendiri menerapkannya dengan yang pertama, yaitu harus beraniin, harus ada keberanian untuk memulai. Kan masih banyak tuh anak Gen Z tuh yang kayak takut buat mulai, takut gagal, takut ada problem lain gitu. Nah, kalau menurut aku nggak apa-apa kok gagal itu kayak apa ya, kita anggapnya gagal itu proses keberhasilan tapi yang tertunda gitu. Nah, kalau semisal satu jalur nih kita terapin pakai jalur itu, nah jalur itu tuh gak bisa gagal gitu, nggak apa-apa ada jalur lainnya. Kayak mengikuti duta itu kan ada seleksinya ya, ada seleksinya, terus tidak semua orang bisa lolos di duta itu. Nah, kita juga punya bekal teman-teman, kita juga ada, kalau kita udah tahu minat dan bakatnya, nanti tinggal dikembangkan lagi, di prosesnya dijalani. Nah, kalau sudah menemukan jati diri sendiri, baru kita memulai kembali. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya Kak Putri, Kak Sahla, dan Kak Nur. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir nih Kak dari aku. Pertanyaannya, apakah ada tips khusus agar bisa menjadi generasi yang berprestasi nih Kak? Mungkin boleh dari Kak Putri terlebih dahulu ya. Mangga Teh Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Mak, Kak boleh diulang pertanyaannya? Oke, untuk pertanyaannya, apakah ada tips khusus dari Teh Putri agar generasi muda ini bisa menjadi generasi yang berprestasi gitu? Oke, izin menjawab ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku tips itu, jadi yang pertama nih, kita tuh harus punya sikap keberanian, harus percaya diri dulu, jangan takut gagal. Kalau misalnya kita takut gagal, kita gak mungkin berani buat mencoba. Gak tahu kan, kalau misalnya gagal juga gak apa-apa kok, bisa diulang lagi nanti di lain kesempatan. Nah, dari situ terus buat pokoknya kayak lebih cari banyak pengalaman dari bergabung dengan organisasi, bertemu dengan teman-teman lainnya yang berbeda. Kayak misal organisasi itu tidak hanya duta saja, tetapi ada komunitas-komunitas yang sengaja dibentuk diisinya tuh oleh pemuda-pemuda. Nah, di situ kita bisa mengembangkan minat dan bakat dan menyuarakan apa yang menurut kita tuh benar,
Tapi kuncinya satu, kalau misal teman-teman bergabung organisasi itu tidak boleh egois. Jadi karena di sini organisasi di sini itu kita boleh berpendapat asalkan tahu bisa menempatkan diri. Jadi tidak boleh memihak satu orang gitu. Sekian aja Kak. Oke, terima kasih Teh Putri atas jawabannya. Mungkin sekarang jawaban dari Teh Nur. Boleh Teh Nur untuk jawabannya dipersilahkan. Pertama adalah kenapa kok jangan cepat? Kita cepat mencoba, jangan cepat puas. Berusaha untuk kuasai banyak hal cepat puas. Yang kedua, kegagalan adalah sebuah langkah dalam proses kita. Tidak mungkin kita dalam dan kegagalan membawa kita ke jalan yang sukses. Dan yang terakhir adalah konsisten dan juga disiplin. Kenapa konsisten dan juga disiplin? Karena ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak konsisten, maka kita akan mendapatkan yang sesuatu yang kita inginkan. Cukup dari aku. Oke, terima kasih Teh Nur untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjut dengan yang terakhir oleh Teh Sahla. Mangga untuk jawabannya Teh Sahla dipersilahkan. Menjawab ya. Nah, sebenarnya dari teman-teman Duta ini jawabannya udah sangat bagus semua ya, sudah terangkum. Saya izin menambahkan cara yang pertama itu kita perlu buat tujuan dan juga planning yang jelas ya. Jadi dengan adanya planning dan juga tujuan yang jelas, kita tahu nih mau bergerak ke arah mana, dan jadi kita nggak bingung kita kemudian kita jangan pernah putus asa walaupun hasilnya itu tidak semaksimal ataupun tidak seekspektasi yang kalian kira gitu. Jadi intinya tuh kalian harus terus belajar, entah itu kalian sudah menguasai atau belum, intinya jangan lupa untuk terus mengasah skill kalian. Dan yang terakhir itu untuk selalu menjaga hubungan antara kegiatan organisasi, kuliah ataupun kerja, dan juga antara hobi. Jadi itu semuanya harus balance seperti itu. Terima kasih. Oke, jawabannya sangat keren-keren ya untuk jawabannya. Terima kasih banyak untuk Teh Putri, Teh Sahla, dan juga Teh Nur. Nah, mungkin sekarang saatnya kita masuk ke sesi kedua nih Kak, yaitu sesi tanya jawab bersama peserta. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mangga silahkan diketik gitu ya di kolom komentar. Saya beri kesempatan untuk dua orang terlebih dahulu. Mangga yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi untuk para penonton yang ingin bertanya, mangga silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Kami tunggu. Oke Kak, karena waktu yang sudah makin sore ya, di sini ada satu pertanyaan nih Kak. Pertanyaannya, apa sih Kak dampak pergaulan bebas bagi anak muda katanya? Nah, oke, untuk pertanyaannya boleh bisa dijawab sekarang Kak? Untuk jawabannya boleh dari Teh Nur dulu deh untuk pertanyaan yang pertama. Mangga Teh Nur. Ya, dapat
Masa sekarang ini masa media kan jadi utama. Kalau dari aku dampak yang aku lihat secara nyata banyak mulai dari sosial mereka, hubungan mereka di keluarga, bagaimana jadi pergaulan bebas itu sangat luas dan sangat luas teman-teman. Jadi kalau bisa mulai sedini mungkin atau yang punya adik karena dampaknya sangat signifikan mulai dari kehidupan pada lingkungan. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Teh Sahla. Mangga Teh Sahla, dipersilakan. Ya, saya izin menambahkan ya teman-teman, sebenarnya dampak pergaulan bebas ini tuh kan dampaknya juga jangka panjang ya teman-teman, bukan hanya bagi diri kita juga tapi bagi lingkungan kita dan juga bagi keluarga kita juga. Nah, yang paling penting itu dampak ke diri kita sendiri. Kenapa sih dampak ke kita sendiri ya? Karena yang paling dampak kita udah mungkin dan juga sebenarnya mungkin ada sih fase-fase di mana kita sebagai anak remaja ini pengen nih nyobain apa sih sesuatu yang baru ataupun yang gimana, tapi kan lebih baik kita curahkan itu ke kegiatan yang hal-hal yang yang bisa membangun skill dan potensi diri kita, jadi yang menambah nilai value kita seperti itu. Jadi sebisa mungkin dihindari kerja dan jangan melakukan hal seperti itu karena ada hal yang lebih baik yang lebih luas atau yang lebih Oke, terima kasih Teh Sahla atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut tambahannya dari Teh Putri. Mangga Teh Putri untuk jawabannya, dipersilahkan. Oke, aku ingin menambahkan ya teman-teman. Nah, sebenarnya bahwa dampak dari pergaulan bebas itu memang banyak faktornya juga, tapi kalian harus tahu bahwa pergaulan bebas itu dampaknya berhubungan dengan kesehatan mental. Kenapa? Karena menurut aku pribadi, kesehatan mental itu jadi kalau kita semisal kita salah dengan pergaulan di luar. Nah, kalau suatu saat nanti ketika di dalam lingkungan keluarga orang tua, nah sebenarnya salah satu faktor dari pergaulan bebas itu cara mendidiknya orang tua itu, mereka ingin yang terbaik untuk kita, tapi kitanya yang belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau menurut aku pribadi, untuk mencegah ini, kita bisa bergabung atau melakukan hal-hal yang positif, mengajak teman-teman sebaya atau teman-teman organisasinya. Nah, dampak itu sendiri, dampak dari pergaulan bebas ini ada yang jangka pendek dan jangka panjang, teman-teman. Jadi, kalau menurut aku dan yang lainnya, alangkah lebih baiknya kita mencegah daripada nanti karena ini bisa bersambung atau berhubungan dengan masa depan kita. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Teh Sahla, Teh Nur, dan Teh Putri. Jawabannya sangat-sangat keren ya. Dan untuk yang mau bertanya lagi, dipersilahkan satu orang lagi. Saya tunggu 2 menit untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mangga dipersilakan.
Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh langsung diketik di komentar ya. Kami tunggu 2 menit dari sekarang. Oke, teman-teman, dikarenakan waktu yang sudah berada di penghujung gitu ya. Karena mungkin belum ada lagi pertanyaan, kami tutup. Baik, untuk hadirnya teman-teman yang berbahagia, rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah selesai dan terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Teh Sahla, Teh Putri, dan juga Teh Nur, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya dapat kesimpulan bahwa menggali potensi ini sangatlah penting bagi kita semua, karena ini sebagian besar dari kelebihan dan kekurangan kita untuk kedepannya. Tipsnya, jangan lupa menambah kegiatan, hal baru, adaptasi baru, dan juga kuncinya harus berani mengambil sesuatu yang baru gitu ya. Apalagi kita generasi anak muda yang banyak tantangannya dan juga hal baru, kita harus bisa terjun untuk menjadi generasi emas yang berkualitas. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada sore hari ini. Akhirnya, saya Aneng Dini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin dokumentasi terlebih dahulu ya. Hitung aja biar 1, 2, 3. Udah. Makasih banyak ya, Kak. terima kasih Kak. Dan